Di antara hotel, Qin Yichen dan Lei Yunyu duduk dengan nyaman di lobi dan mencicipi teh enak dari penjaga toko Zhang. Itu sangat nyaman sehingga tidak membuat orang-orang yang berada dalam masalah besar khawatir. Pada titik ini di seluruh hotel, tidak ada seorang pun kecuali mereka berdua dan penjaga toko Zhang. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan keluarga Tong tiba-tiba datang dan menangkap dua orang yang berani menantang mereka. Pada saat itu, kedua orang itu akan berjuang untuk melawan, dan hotel mungkin akan diratakan dengan tanah. Tetapi tidak ada yang mau tinggal di sini dengan risiko seperti itu. Namun, kemurnian seperti itulah yang membuat Qin Yichen dan Lei Yun cukup menyenangkan. Mereka tidak peduli dengan pandangan orang lain, tetapi menikmati ketenangan langkah ini dengan santai dan puas. Ya Tuhan, kedua orang ini belum melarikan diri. Apakah mereka tidak tahu seberapa banyak masalah yang mereka timbulkan? Masih ada waktu senggang minum teh di sini. Mungkin mereka datang ke sini untuk suatu tujuan? Tapi siapa mereka dan siapa yang berani datang ke keluarga Tong? Mungkin karena takut hotel langsung dibongkar, penjaga toko Zhang tidak pernah menutup pintu hotel. Di jalan, dari waktu ke waktu, ada jalur mata aneh yang memproyeksikan ke dalamnya. Jalur suara yang menakjubkan, itu juga terdengar di jalan dari waktu ke waktu. Di antara restoran di sebelah hotel ini, ada lebih banyak siluet. Mata mereka tertuju pada hotel sengaja atau tidak, jelas mereka sedang menonton reaksi selanjutnya dari keluarga Tong. Dan penantian ini tidak berlangsung lama. Dari kejauhan sudah ada tim pengawal keluarga Tong berjalan langsung ke arah hotel ini. Saat mereka mendekat, banyak penonton di pembangkit tenaga listrik yang sedikit bingung. Karena kelompok penjaga ini adalah kelompok yang langsung diabaikan oleh Qin Yichen sebelumnya. Apakah keluarga Tong menyerah balas dendam? Lagi pula, apakah ada orang yang tidak bisa membantu Penatua Tong? Apa yang bisa dilakukan penjaga mereka? Namun, beberapa orang yang bermata tajam segera menemukan bahwa, di tengah kelompok penjaga, ada seorang pria yang berpakaian bagus dan sedikit diberkati. Yah, bukankah bocah itu Yan Yan? Kenapa dia ada di sini? Orang ini, Stuart tidak melakukannya dengan baik. Kenapa dia lari? Tidak, Tong Yan sepertinya tidak keluar untuk memeriksa. Tujuannya adalah hotel itu. Melihat pria berwajah kaya itu, bisikan gemuruh terdengar di jalan. Dengan berita yang datang dari luar, mata Qin Yichen dan Lei Yun juga mengarah ke pintu. Setelah rombongan penjaga keluarga Tong datang ke sini, mereka langsung berdiri di samping hotel 2 dan tidak masuk. Sementara Qin Yichen sedikit penasaran, seorang pria parubaya yang kaya masuk dengan perutnya. Pria ini berpakaian bagus dan memiliki kebanggaan atas atasannya. Jelas, statusnya di keluarga Tong tidak boleh rendah. Melihat pria ini, penjaga toko Zhang semua memberi hormat, tetapi Qin Yichen di aula hanya meliriknya sedikit, seolah-olah dia tidak bisa menunjukkan minat, dia hanya melihat ke belakang. Melihat sikap mereka berdua, alis orang kaya itu juga sedikit mengernyit. Sebagai pelayan keluarga Tong, di kota anak-anak ini dan bahkan di Tanah Darah, siapapun yang bertemu dengannya tidak sopan 2%. Keduanya berani memprovokasi orang-orang dari keluarga Tong berani mengabaikannya saat melihatnya. Namun, dia jelas orang yang sangat halus dan tahu tujuannya sendiri. Jadi warna tidak senang hanya muncul di wajahnya. Dan segera, sudut mulutnya tersenyum. Langsung menghadap Qin Yichen berjalan ke meja tempat dua orang sedang duduk. Dua orang, aku Tong Yan, berjalan ke arah mereka berdua. Tong Yan berbisik pelan. Tapi ada sentuhan kebanggaan pada suara itu. Nama ini, jika biasanya didengar dan didengar oleh orang lain, akan sedikit mengagumkan. Tetapi Qin Yichen 2 sepertinya tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Jika kamu memiliki sesuatu, kamu bisa mengatakannya. Sama seperti Tong Yan sedikit malu, suara lemah Lei Yun terdengar. Itu dia. Saya patriark selalu melihat dua luar biasa. Saya ingin keluar dari darah. Ini sama sekali tidak universal. Setelah 2 hari, itu adalah hari ulang tahun Penatua Agung saya. Para pahlawan dari tanah yang mengundang darah. Saya bertanya-tanya apakah saatnya tiba 2 orang dapat menunjukkan wajah mereka. Datang ke pesta ulang tahun Tetua Agung kita. Meskipun Tong Yan tidak puas dengan sikap acuh tak acuh dari keduanya, dia tidak menunjukkannya, tetapi terus berkata sambil tersenyum. Saya khawatir kita tidak memiliki kualifikasi itu. Pada saat nada suaranya hampir tidak turun, Qin Yichen, yang tidak berbicara, juga dengan dingin mendengus dan berkata, dan ada nada mencela diri sendiri dalam suaranya. Keduanya bercanda dan tertawa. Adapun kekuatan yang telah Anda tunjukkan sebelumnya, mereka sepenuhnya memenuhi syarat. Tong Yan tertawa ringan dan mengeluarkan 2 undangan indah cahaya kemasan langsung dari gaun lengan, dan memberikannya kepada keduanya. Berkata, ini adalah undangan untuk 2 orang, dan kami berharap dapat mengumpulkannya. Dengan undangan ini, nikmati akses gratis ke semua hotel anak laki-laki kami, dan dapatkan diskon 2% untuk semua yang Anda beli. Oh, Qin Yichen, yang tidak berniat mengambil benda ini sama sekali, terkejut ketika mendengar undangan itu masih memiliki peran seperti itu, dan akhirnya ada sentuhan ketertarikan pada suara itu. Lalu ketika saatnya tiba, Tong sedang menunggu kedatanganmu.
Tong Yan juga tertawa ringan dan langsung meletakkan undangan di atas meja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia keluar begitu saja. Dengan kepergian mereka, mata para penonton dipenuhi dengan keheranan. Sikap keluarga Tong, sepertinya sama sekali tidak berarti balas dendam pada Qin Yichen. Mereka bahkan membuang cabang zaitun atas inisiatif mereka sendiri. Mungkinkah keluarga Tong ingin menarik perhatian kedua orang ini? Dalam temperamen mereka, bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Di penjaga toko Zhang di depan konter, setelah melihat Tong Yan pergi, matanya menatap dua undangan emas di meja Qin Yichen. Dia tahu, bagaimanapun, undangan seperti itu hanya akan dikirim ketika keluarga Tong mengadakan jamuan makan besar. Apalagi jumlah undangan emas tersebut sangat terbatas. Bahkan sekarang, pasti ada kurang dari 100 undangan seperti itu. Ada kurang dari 100 undangan di seluruh tanah berdarah. Dan sekarang, untuk kedua orang ini, keluarga Tong sebenarnya telah mengirimkan dua undangan berharga terlepas dari tersangka sebelumnya, yang benar-benar membuat iri. Pada saat ini, Qin Yichen sedang duduk di kursi, tetapi di wajah di bawah jubah hitam, ada lengkungan dingin. Nalurinya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Tong Yan ini datang ke perjalanan ini, bukan hanya untuk mengirimi mereka dua undangan. Saya khawatir tujuan mereka adalah untuk membiarkan diri mereka pergi ke pesta ulang tahun penatua hebat keluarga Tong Tongze.